Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Hafs qala haddatsana Yahya qala haddatsana Sufyan qala sami'tu Umar bin Murrah qala sami'tu Abdullah bin Al-Harith qala sami'tu Dhulaik bin Qais an Ibn Abbas qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u bihadza Rabbi a'inni wa la tu'in alai wansurni wa la tansur alai wamkurni wa la tamkur alai wa yassir liyal huda wansurni ala man bagha alayya Rabbi ja'alni syakkaran lak dzakkaran laka rahhaban lak mitwa'an laka mukhbitan lak awwahan muniba taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati wa tsabbit hujjati wahdi qalbi wa saddid lisani wasrul saqimata qalbi. Telah menceritakan pada kami Abu Hafs, ia berkata telah menceritakan pada kami Yahya, ia berkata telah menceritakan pada kami Sufyan, ia berkata aku mendengar Amr bin Murrah berkata, aku mendengar Abdullah bin Al-Harith berkata, aku mendengar Dhulaik bin Qais dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa berikut ini. Rabbi a'inni wa la tu'in alai. Ya wahai Tuhanku, tolonglah aku dan jangan tolong orang yang menghadapiku. Wansurni wa la tansur alai. Dan berilah aku kemenangan dan jangan beri kemenangan kepada orang yang menghadapiku. Wamkurli wala tamkur alai. Dan rencanakanlah kebaikan untukku dan jangan rencanakan keburukan, dan jangan rencanakan kebaikan untuk orang yang menghadapiku. Wa yassir liyal huda. Dan permudahlah petunjuk bagiku. Wansurni ala man bagha alai. Dan tolonglah aku dalam menghadapi orang yang bersikap sewenang-wenang kepadaku. Rabbi ja'alni syakkaran lak dzakkaran laka rahhaban lak mitwa'an lak mukhbitan lak awahan muniba. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku hamba yang banyak bersyukur kepadamu, banyak mengingatmu, takut kepadamu, menaatimu, tunduk kepadamu, merendahkan diri kepadamu dan selalu kembali kepadamu. Taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati wa tsabbit hujjati. Terimalah taubatku, bersihkanlah dosa-dosaku dan kabulkanlah doaku serta kuatkanlah hujjahku. Wahdi qalbi wa saddid lisani waslul saqimata qalbi. Berilah petunjuk kepada hatiku dan luruskan lisanku, serta keluarkanlah kedengkian dari hatiku. Nah, ini hadisnya ayat ikhwah dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, mirip dengan hadis sebelumnya, tapi di sini ada tambahan. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah pertolongan. Beliau meminta kepada Allah pertolongan dan memohon kepada Allah agar jangan memberikan pertolongan kepada orang yang memusuhi beliau. Beliau juga meminta kemenangan dalam menghadapi orang yang memusuhi beliau, dan beliau meminta kepada Allah jangan memberikan kemenangan kepada musuh beliau. Beliau juga meminta kepada Allah agar memberikan makar kepada musuh beliau. Berikanlah rencana yang baik, makar yang baik kepadaku, biar aku bisa membalas makar orang kafir, dan jangan engkau jadikan orang kafir berbuat makar kepadaku. Jadi jangan engkau berikan mereka kesempatan untuk melakukan tipuan terhadap diriku. Lalu Nabi meminta kepada Allah agar dipermudahkan mendapatkan petunjuk, dan beliau sekali lagi meminta kepada Allah agar diberikan pertolongan kepada orang yang menzalimi beliau. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar dijadikan hamba yang banyak bersyukur, banyak mengingat Allah, takut kepada Allah, menaati Allah, tunduk kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan selalu kembali kepada Allah. Setelah itu Nabi
menutup doanya dengan meminta diterima taubat beliau, meminta dibersihkan dosa-dosa beliau, dikabulkan doa beliau, dikuatkan hujah beliau, ditunjuki, diberikan hidayah dalam hati beliau, diluruskan lisan beliau, serta dibersihkan kedengkian dari hati beliau. Nah ini doa Nabi ya, insyaallah maknanya jelas. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, diantaranya pertama, kemenangan menghadapi musuh ini merupakan nikmat yang besar yang hendaknya kita minta kepada Allah. Maka dalam hadis ini Nabi SAW meminta kemenangan, pertolongan dalam menghadapi musuh. Hal itu merupakan nikmat yang besar. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, petunjuk dan hidayah merupakan nikmat besar yang juga hendaknya kita minta kepada Allah. Makanya dalam hadis ini Nabi meminta kepada Allah agar dipermudah mendapatkan petunjuk dan hidayah. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya kita berdoa kepada Allah agar menjadi sosok yang banyak bersyukur, banyak ingat Allah, takut kepada Allah, menaati Allah, tunduk kepada Allah, kembali kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Nabi saja, sosok yang sudah diampuni dosa beliau yang lalu maupun akan datang, tetap meminta kepada Allah agar menjadi hamba yang bersifat demikian. Padahal beliau kita ketahui sosok yang bersyukur, banyak ingat Allah, takut pada Allah, tapi tetap meminta kepada Allah agar punya sifat demikian. Maka hendaknya kita juga demikian. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, seorang hamba tidak bisa menjadi sosok yang bersyukur, banyak ingat Allah, menaati Allah tanpa pertolongan dari Allah. Jadi jangan sampai kita menyandarkan pada kehebatan amal kita dengan menyatakan saya bisa jadi orang soleh karena saya orang rajin ibadah, rajin atau enggak. Jangan bersandar pada diri kita, tergantunglah pada Allah. Karena yang bisa menjadikan kita taat hanyalah Allah, yang bisa menjadikan kita soleh hanyalah Allah, yang menjadikan kita bertakwa hanyalah Allah. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, pentingnya membersihkan hati dari dengki, hasad dan iri. Mengapa demikian? Karena dalam hadis ini Nabi meminta kepada Allah agar dikeluarkan kedengkian dari hati beliau. Padahal sosok Nabi bayangkan masih berdoa, ya Allah, keluarkanlah kedengkian dari hatiku. Maka apalagi kita ya yang banyak melakukan dosa, banyak-banyaklah kita meminta kepada Allah agar membersihkan hati kita dari penyakit hati, di antara penyakit dan dengki. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba, bukanlah Tuhan. Beliau adalah Rasul, bukanlah Khalik pencipta. Karena itu beliau tidak layak disembah dan diibadahi. Karena dalam hadis ini beliau masih meminta tolong pada Allah, masih bergantung pada Allah, masih memohon pada Allah. Ini menunjukkan beliau bukan Tuhan yang disembah. Oleh karena itu tidak boleh kita meminta atau berdoa pada Nabi dan beribadah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.